Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Prinahyuni dengan NIM 21136033 dari Prodi Geografi NK. Ilmu ukur tanah adalah bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk menentukan posisi relatif atau absolut titik-titik pada pertemuan tanah, di atasnya atau di bawahnya, dalam memenuhi kebutuhan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif suatu daerah. Ilmu ukur tanah bisa disebut juga dengan plan surveying, yaitu ilmu yang mempelajari cara menyajikan bentuk permukaan bumi, baik unsur alam maupun unsur manusia, atau mencakup seni dan teknologi di atas permukaan yang dianggap datar. Tujuan dari pengukuran tanah. Tujuan pengukuran antara lain menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah, misalnya untuk persiapan gambar, rencana atau plan atau peta. Menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah, dan memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Baik gambar, rencana, maupun peta merupakan representasi grafis dari bidang horizontal yang pertama berskala besar sedangkan yang terakhir berskala kecil. Pekerjaan pengukuran dalam ilmu ukur tanah dibagi menjadi dua. Pertama, ukur tanah datar atau plan survey, yaitu pengukuran yang tidak memperhitungkan bentuk dan ukuran bumi. Plan surveying ini dilakukan pada daerah yang tidak luas cakupannya, dengan luas yang bisa disebut juga dengan kecil. Kedua, geodesi atau geodetic survey adalah suatu pengukuran yang sudah memperhitungkan bentuk dan ukuran bumi. Geodetic survey dilakukan pada daerah yang cakupannya luas. Selanjutnya, jenis pengukuran berdasarkan alam. Jenis pengukuran daratan atau disebut juga dengan land surveying. Pengukuran ini dilakukan untuk pembuatan peta topografi dan peta kadastral dan peta lainnya. Pengukuran perairan atau marine of hydrographic surveying. Pengukuran ini dilakukan untuk mengukur muka dasar laut. Selanjutnya, pengukuran pasang surut. Pengukuran astronomi atau astronomical survey. Pengukuran ini dilakukan untuk menentukan posisi di muka bumi dengan melakukan pengukuran-pengukuran terhadap benda langit. Jenis pengukuran berdasarkan tujuannya. 1. Pengukuran teknik sipil atau engineering survey. Pengukuran ini dilakukan untuk memperoleh data dan peta pada pekerjaan-pekerjaan teknik sipil. Kedua, pengukuran untuk keperluan militer atau military survey. Ketiga, pengukuran tambang atau disebut juga dengan mining survey. Keempat, pengukuran geologi dari 590 gical survei. Kelima, pengukuran arkeologi atau archaeological survey. Jenis pengukuran berdasarkan cara dan alat. A. Pengukuran triangulasi. B. Pengukuran trilaterasi. C. Pengukuran poligon. D. Pengukuran offset. E. Pengukuran tachymetry. F. Pengukuran meja lapangan. G. Survei udara. H. Remote sensing. Dalam survei, jarak, azimut,
sudut, dan koordinat merupakan besaran-besaran yang saling berhubungan. Jarak dapat diukur secara langsung atau dihitung dari dua titik yang telah diketahui koordinatnya. Asimut antar dua titik adalah besarnya sudut atau disebut juga dengan bearing yang dibentuk dari suatu referensi atau meridian atau utara, searah dengan jarum jam sampai ke garis penghubung dua titik itu. Sudut horizontal dapat dihitung dengan dua cara, dari selisih dua bacaan horizontal dan selisih dua asimut. Koordinat suatu titik dapat dihitung jika diketahui asimut dan jaraknya dari titik referensi. Analisis data ukuran poligon dapat dilakukan dengan membandingkan bacaan biasa dan luar biasa dan menganalisisnya terhadap kesalahan kolimasi yang diperkenankan. Cara selanjutnya yaitu dengan membandingkan sudut biasa dan luar biasa menggunakan 3 kali bacaan terkecil teodolit. Pada pengukuran sudut vertikal, hasil bacaan vertikal bukan langsung berupa sudut zenit maupun healing. Oleh sebab itu, bacaan itu perlu untuk dikonversi terlebih dahulu sesuai dengan rumus yang akan digunakan nantinya. Poligon. Poligon merupakan segi banyak yang sering digunakan dalam pengadaan kerangka dasar pemetaan karena sifatnya yang fleksibel dan kesederhanaan hitungannya. Fleksibel dalam arti bahwa pengukuran poligon dapat mengikuti berbagai bentuk medan pengukuran, mulai dari yang paling sederhana, misalnya berupa segitiga, sampai bentuk kompleks, misalnya segi N dengan variasi lob. N merupakan jumlah sisi poligon yang tak terbatas. Poligon dapat terbuka atau tertutup secara geometris atau matematis. Atas dasar itu, poligon dibagi menjadi 4. Pertama, poligon tertutup. Poligon tertutup adalah kerangka dasar pengukuran yang membentuk poligon segi banyak yang menutup. Yang dimaksud menutup adalah apabila mulai dari titik 1 kemudian ke titik 2 dan seterusnya akan kembali ke titik 1 lagi. Kedua, poligon terbuka terikat sebagian. Yang dimaksud dengan poligon terbuka terikat sebagian adalah poligon yang ada syarat geometris dipenuhi dan ada ketertarikan geometris sebagian. Dalam hal ini, salah satu argumen sudut mendatar atau jarak mendatar hasil ukuran poligon ada keterikatan geometrisnya. 3. Poligon terbuka terikat. Keempat, poligon terbuka terikat sempurna. Poligon terbuka terikat sempurna artinya jenis poligon dalam proses hitungannya ada syarat geometris yang harus dipenuhi atau ada keterikatan geometris. Dalam hal ini, baik sudut mendatar maupun jarak mendatar hasil ukuran poligon ada keterikatan geometris. Tahapan pembuatan peta situasi. Pertama, pembuatan kerangka kontrol horizontal dan vertikalnya.
Kedua, pengukuran detail. Ketiga, pembuatan garis kontur. Keempat, plotting. Garis kontur merupakan garis kail yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Interpolasi kontur dapat dilakukan dengan secara grafis atau perhitungan dengan bobot jaraknya. Plotting dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Pertama, membuat format peta yang telah ditetapkan, plot titik-titik poligon sebagai titik referensi, plot detail jalan, pembangunan, selokan, dan pembuatan garis kontur atau titik-titik ketinggian. Sejarah ilmu ukur tanah pada zaman Mesir kuno sekitar 140 tahun sebelum Masehi, pekerjaan pemetaan tanah dilakukan untuk keperluan perpajakan atau mungkin dalam istilah zaman sekarang adalah pemetaan kadaster. Setelah Perang Dunia I dan II, pengukuran tanah berkembang lebih jauh lagi. Hal ini juga sejalan dengan berkembangnya teknologi dan informasi kala itu. Peralatan konvensional digantikan peralatan yang serba otomatis dan elektronik. Begitu juga untuk pengolahan datanya dilakukan dengan metode yang sudah mulai terkomputerisasi. Seperti teodolit lama yang digunakan sekitar pertengahan abad ke-19. Pada zaman Yunani kuno, sekitar 220 tahun sebelum Masehi, sejarah mencatat bahwa Eratosthenes adalah orang pertama yang mencoba menghitung dimensi bumi. Dia menghitung sudut meridian Sen dan Alexandria di Mesir dengan mengukur bayangan pada matahari. Dari hasil pengukurannya diperoleh keliling bumi adalah 25.000 mil, sama dengan 13,5 mil lebih panjang dari pengukuran modern. Baru kemudian pada sekitar 120 tahun sebelum Masehi, berkembanglah ilmu geometri yang dapat dimanfaatkan untuk metode pengukuran sebidang lapangan. Setelah abad ke-18 dan 19, seni dari pengukuran mulai maju sangat pesat. Oleh karena kebutuhan peta semakin dirasakan terutama di Inggris dan Perancis kala itu. Dasar teori ilmu ukur tanah. Alat pengukuran harus digunakan untuk memfasilitasi penyelesaian pemulihan data. Alat yang biasa digunakan dalam pengukuran tanah ini seperti teodolit. Untuk instrumen teodolit dapat dibagi menjadi dua. Pertama, teodolit bagian bawah yang ada centering, tripod atau statis, sekrup penyesuaian nivoo, tabung sumbu eksternal, lingkaran horizontal, piring lebih rendah. Kedua, teodolit bagian atas terdiri dari teropong atau teleskop, tabung nivoo, sumbu HOR3, pelat atas dipasang langsung pada sumbu vertikal. Cara membaca alat ukur dan pemasangan teodolit. Sebelum menggunakan teodolit, kita harus terlebih dahulu menyesuaikannya sehingga posisi teodolit dapat dikurangi atau tingkat semua arah dan cara seperti berikut ini. Pertama sekali, sebelum mengeluarkan perangkat dari posisinya, kita harus terlebih dahulu mempertimbangkan posisinya, karena dikhawatirkan jika posisinya tidak dipertimbangkan, setelah digunakan dan disimpan, itu akan diuji, akan terjadi kesulitan. Untuk membuat masing-masing alat lebih mudah,
harus ada tanda dalam bentuk titik-titik merah atau hitam, dan biasanya kedua titik disejajarkan ketika mereka dimasukkan ke posisi. Setelah posisi tanda, selanjutnya menempatkan pesawat di stasiun atau di kaki dan kemudian mengikatnya dengan baut yang ada pada stasiun. Setelah pesawat terhubung dengan sempurna ke stasiun baru, pesawat yang diserang di stasiun itu dinaikkan dan diposisikan di pasak yang ada. Pertama, tempelkan satu kaki pada tripod, sementara dua tangan memegang kedua pada tripod melihat kuku di bawahnya dengan bantuan sentering. Setelah kuku tampak, baru kedua kaki yang kita posisikan di tanah. Jika kita terampil tanpa melihat pemusatan, dapat menentukan posisi instrumen tepat di atas pasak atau masa lalu, bahkan jika tidak benar. Setelah semua negara telah diposisikan dan pos dan paket terlihat, bahkan jika mereka salah, ambil langkah di ketiga kaki pada statip sehingga posisi terkunci dengan kuat di tanah dan instrumen tidak mudah terguncang. Setelah keadaan kuat dan tidak goyang, paku lowat sentering terlihat. Jika paku tidak membentur paku secara tepat menggunakan sekrup penyetelan sambil melihat ke tengah, karena dengan memutar sekrup penyetelan, lingkaran pada sentring yang ada akan berubah dan arahkan lingkaran pada kuku yang telah diperbaiki. Selanjutnya, kita dapat melihat kotak baru. Untuk melihat di mana perangkat tertinggi berada, lihat gelembung di kotak nifo berada di timur, sehingga posisi alat lebih tinggi ke timur, atau kaki timur diperpendek atau sisi barat dinaikkan. Setelah posisi gelembung di kotak nifo berada di tengah, alat ini sudah berada di tingkat untuk meratakan sehingga posisinya lebih tinggi. Kemudian gunakan tabung nifo sebagai karena di bawah teodolit ada 3 sekrup penyesuaian, yaitu sekrup A, sekrup B, sekrup C. Jika tidak di tengah, posisi alat belum rata. Harus dipusatkan menggunakan sekrup A dan B. Karena dikhawatirkan bahwa sekrup A melempar nifo kiri dan sekrup yang akan menarik tabung nifo kanan, setelah tabung nifo di tengah diputar 90 derajat atau 270 derajat dan tabung nifo dipusatkan menggunakan sekrup C. Setelah itu, kita akan dapat melihat tengah. Jika paku tepat pada lingkaran kecil, berarti bahwa instrumen tepat di atas pasak. Jika tidak tepat, maka instrumen harus dipindahkan dengan melonggarkan baut di bawah alat ukur. Setelah menyerah, geser instrumen sehingga tepat di atas kuku. Ingatlah untuk mengubah posisi alat sehingga tepat di atas kuku. Itu harus dipotong lagi dan tidak berputar, karena jika diputar posisi nifo pasti akan banyak berubah. Selanjutnya, angka bacaan pada skala horizontal diatur ke 0000. Kemudian, sejajarkan arah teropong dan arah utara menggunakan kompas terarah. Setelah itu, ketinggian instrumen diukur dan instrumen tersebut akan siap untuk digunakan.
Sekian hasil penjelasan saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.